Kiprah Jati. Abu Roso. Lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk melanjutkan hidupku. Selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku ungkapkan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi setiap hari Minggu dan sudah barang tentu salam kita sama. Semoga makhluk jagat raya ini semua saja yang kelihatan dan tidak kelihatan damai, tentram dan sejahtera sudah barang tentu. Dan terima kasih pula semakin lama perhatian kepada Kiprah Jati yang selalu dikomandangkan oleh Dama TV ini mendapat sambutan dan reaksi yang begitu positif. Kritik-kritik juga sudah masuk, saran-saran sudah masuk, bahkan berkembang, berlanjut. Kita terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama keluarga besar Dama TV. Dan semuanya satu, tidak untuk siapa-siapa, untuk kepentingan kemanusiaan secara umum dan bangsa Indonesia secara nasional. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Selamat. Terima kasih. Hari ini para penonton sudah mengira ruang ini begitu manis, begitu bersih, karena ruang ini adalah ruang Politeknik yang ada di Kota Malang. Dulu namanya Politeknik Unibro, sekarang menjadi Polinema ya Pak ya. Politeknik Negeri Malang ya. Negeri Malang. Hari ini kita akan mencoba bicara tentang teknologi. Apakah sebenarnya teknologi? Dan hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, nanti akan ada 3 narasumber yang akan memulai membuka wacana ini. Yang pertama adalah Bapak Totok, beliau adalah pembina dari adik-adik yang bergerak di bidang perobotan ini Pak ya, tuh yang duduk di tengah. Tepuk tangan untuk beliau ya. Yang kedua adalah Bapak Halid. Bapak Halid itu yang ada di sebelah kiri ini. Beliau ini adalah pembantu direktur 3. Tepuk tangan untuk beliau ya. Lalu yang sebelah sono adalah Bapak Supriyatna. Beliau ketua jurusan teknologi jurusan elektro. Ya, terima kasih. Nih kita mulai dari penjelasan nih Pak Halid ya. Ini sebenarnya ada setiap orang bekerja itu pasti punya perasaan ya, gembira, senang, susah, terpaksa lah. Panjenengan hadir di sini sebagai salah seorang subjek pembantu direktur. Ini hikmah apa Pak sehingga adik-adik di sini kelihatan sangat gegap gempita dan survive gitu. Pokok. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya memiliki tugas
di Polinema ini memang membina kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya kegiatan di bidang minat bakat, keilmuan dan kemampuan, dan bidang-bidang yang lain. Nah, mengapa dan apa perasaan saya? Saya merasa senang sekali pada saat berkegiatan dengan mahasiswa, karena mahasiswa ini penuh dengan motivasinya tinggi, dengan daya kreativitas yang sangat tinggi pula, ya. Dan daya kreatif itu juga muncul salah satunya dalam wujud karya seperti yang ada di hadapan kita semua ini. Ini salah satu karya dari mahasiswa, yaitu robot dengan berbagai kategori. Jadi yang pertama ini robot, Pak, ya, yang biasanya ikut kontes juga, Pak. Ini kontes robot Indonesia. Kemudian yang di meja ini robot cerdas, ya, robot cerdas. Kemudian yang di depan ini robot dalam kategori cerdas humanoid biasanya dia. Dan masing-masing ini sudah pernah mendapatkan juara, Pak, di pentas regional, bahkan juga sudah masuk di tingkat nasional. Intinya berkegiatan dengan mahasiswa penuh dengan tantangan, sekaligus juga penuh dengan kepuasan, karena mahasiswa selalu berkontribusi dengan prestasi-prestasi yang didapatkan. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Dan semuanya itu tidak lepas dari ketelatenan pembinaan. Nah, ini kok sampai adik-adik bisa sering tampil ke forum nasional, Pak. Ini apa ada teknik pembinaan tertentu sehingga Polinema ini ikut juga kiprah secara nasional, bahkan mungkin internasional tuh, monggo. Baik, terima kasih, Pak. Untuk pembinaan yang jelas sudah dilakukan dalam hal ini oleh Politeknik, oleh pimpinan, yaitu memfasilitasi adik-adik mahasiswa, terutama yang seperti kita lihat di sini masalah robotika seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Kita banyak fasilitas, terutama fasilitas bengkel, fasilitas laboratorium, dan fasilitas tempat khusus untuk robotika yang sekarang kita titipkan di broadcast. Nah, fasilitas-fasilitas ini didukung dengan pembinaan yang terus-menerus, artinya kita dalam memberikan suatu materi, tidak dalam suatu materi yang bersifat kuliah saja, tetapi kita sering memberikan tugas mereka, Pak. Dalam hal ini tugas satu semester mereka harus membuat robot. Suatu contoh misalnya dari event ini muncul suatu komunitas yang namanya EEPROM. Ya, ini komunitas EEPROM ini salah satunya adalah di bawah HME yang membuat robot land follower, Pak, robot land follower, sehingga mereka punya komunitas yang memberikan suatu kursus ke adik-adiknya, sehingga nanti regenerasi berikutnya akan ada terus-menerus, sambung sinambung begitu. Yang jelas semua fasilitas yang diberikan baik bimbingan telah diberikan sama dosen, baik dosen maupun pimpinan di Politeknik ini, ya. Saya kira begitu. Itu ya, Pak, ya. Akhir-akhir ini Pak Bri, ya, akhir-akhir ini memang anak-anak kita cenderung kepada kejurusan, mungkin karena dengan selesainya sekolah di situ mereka bisa langsung mempraktekkan ilmunya, dan bahkan kepentingan masyarakat dengan kemajuan teknologi dan karya-karya yang berbasis ada kaitannya dengan sosial kemanusiaan memang ditunggu. Lalu kira-kira syarat untuk masuk dalam teknologi ini, Politeknik ini, kira-kira apa, Pak? Dasar kurikulum yang mereka miliki apa minimal? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya Politeknik Negeri Malang membuka kesempatan untuk semua kalangan, baik dari yang berlatar belakang SMK maupun juga dari SMA, SMU maupun yang juga dari madrasah aliyah. Jadi tidak ada syarat kekhususan yang sangat spesifik, artinya semua itu diberikan kesempatan untuk bisa menempuh jenjang pendidikan di Politeknik. Karena kebetulan saat ini kita memasuki zaman yang dimana proses industrialisasi juga menjadi satu motor penggerak peradaban. Nah, disinilah kita melihat bahwa Politeknik mempunyai satu peran
yang sangat penting di dalam proses memajukan bangsa dan negara kita, karena Politeknik menganut asas prinsip bahwa pendidikan di Politeknik adalah pendidikan yang sifatnya vokasi, pendidikan yang sifatnya adalah terapan, aplikasi, sehingga diharapkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Politeknik memiliki satu skill, keterampilan yang cukup untuk mereka nanti memasuki dunia kerja ataukah memasuki kehidupan real di masyarakat. Jadi bagaimana mereka nanti akan mengabdikan ilmunya, bagaimana mereka akan mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, untuk kepentingan kemanusiaan ataupun kepentingan umat manusia, untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Ini tentunya juga merupakan satu peluang yang sangat besar bagi mereka. Setelah nanti mereka lulus, maka peran itulah yang harusnya dimainkan. Jadi diharapkan siapapun yang akan memasuki dunia pendidikan khususnya di Politeknik terbuka untuk semua kalangan generasi, baik dari semua sekolah SMA, SMK maupun dari aliyah, dan diharapkan kita akan bisa memberikan satu bekal berupa keterampilan, skill, termasuk juga di dalamnya tentunya tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Ini akan menjadi satu modal bagi mereka untuk mereka nanti bisa berkontribusi di dalam kehidupan di masyarakat nantinya. Demikian. Ya. Nah, penonton Dama TV yang kami muliakan, asik membedah teknologi. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwamu tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwa ragaku bersamamu. Love you baby, but I can't know why I'm not you baby. Though I'm too lonely, I can love you baby. You see me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I cry. Pretty baby, know that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Terima kasih. Kita dihibur oleh adik-adik di tengah-tengah kesibukan pikirannya dan fisiknya untuk berprestasi di bidang teknologi yang ada kaitannya dengan elektro. Adik-adik dengan mendirikan teatrisik ya Dek ya, masih sempat menghibur kita semuanya. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang berbicara masalah teknologi apa kira-kira ketinggalan? Lah, kira-kira sekitar tahun 94-93 kami mendapat surat dari seorang sahabat yang kuliah mengambil S3 di New York University. Setiap minggu di sana kumpul orang-orang seluruh dunia yang menjadi mahasiswa. Antara lain ada seorang dari Israel, ya, sudah barang tentu etnisnya adalah Yahudi kebetulan. Konon katanya mereka menyimpan suatu data tulisan yang isinya kalau anak-anak generasi suatu bangsa yang ada di negeri pulau sebelah timur nanti bangkit lewat dunia maya dengan teknologinya, orang sedunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan, katanya seperti itu. Nah, ini mungkin yang dimaksud pasti kita, karena negeri-negeri pulau ini tidak lain adalah kita terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, dan itu antara Sabang sampai Merauke, kalau di Eropa sana kurang lebih dari London sampai ke Tigris. Di sana 13 negara, kita cuma satu negara. Entoh demikian, apapun yang ada, kita masih kokoh, utuh, dan kuat sebagai suatu bangsa. Nah ini Pak Toto, ini kok tadi itu ada gambaran gitu tuh, gambaran seakan-akan kalau kita nanti generasinya sudah bangkit lewat dunia maya dengan teknologi yang tinggi.
itu katanya orang sedunia itu tidak ada yang mengalahkan. Iya. Jadi dasar kemanusiaannya apa sih Pak? Ya, kalau menurut saya satu hal yang harus kita pahami Pak, bahwa kita di Timur ini mereka tidak tahu bahwa kita adalah mempunyai kelembutan hati yang sangat kuat dalam menangkap perubahan lingkungan, menangkap ya katakan materi-materi di lingkungan yang harus kita pertahankan dalam hal ini untuk dipelajari dan sebagainya, dan itu tidak dimiliki oleh mereka gitu Pak. Itu yang saya kira Waduh, ini adik-adik, apapun majunya teknologi, apapun gegap-gepitannya teknologi, entoh kembali ke hukum kemanusiaan. Karena kita sejak awal sudah diberkati oleh Yang Maha Kuasa satu kelembutan budi dan nurani. Kalau menciptakan teknologi pasti untuk kedamaian, kesejahteraan. Hakikat dari modernisasi adalah efektif, efisien, ekonomis, dan praktis. Ya kan begitu. Jadi kalau punya teknologi semakin soro uripe, salah dewe gitu loh ya. Ya ini ya. Jadi sekarang kita pengen praktek dari robot-robot ini Pak, kira-kira. Mungkin bisa saya praktekkan sekarang ya. Nah ini para Tolong penonton, kan saya minta bantuan monggo para penonton ini ada robot yang cerdas ya. Apa Pak, humanoid? Yang humanoid ini Pak, ini yang robot cerdas Pak. Robot cerdas. Pemadam api. Yang ini adalah robot cerdas pemadam api, yang kebetulan sekarang untuk regional 2, ya regional 4 kita juara 2. Nanti yang sebentar lagi akan masuk ke nasional di Semarang, Pak. Yang ini robot KRI, yang ini berpasangan dengan yang di sana, yang ini manual, yang di sana otomatis. Yang kebetulan kita sudah kita buat dan kita belum kita baru masuk ke perempat final kemarin ya Pak ya, belum bisa lolos gitu. Silahkan mungkin adik-adik bisa memperagakan dulu yang ini sama yang satu-satu dulu, silahkan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, coba lihat geraknya. Cobalah, gerakan mereka sudah menyerupai gerakan-gerakan binatang pada umumnya, seperti ini ya. Kalau monggo bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya apa itu? Laba-laba ya. Coba seperti itu, inilah karya adik-adik. Dan karya itu sudah berlangsung bagus sekali. Nah, dari sinilah kepentingan pikiran kita untuk menganalisa suatu kehidupan. Dan ternyata dengan pikiran yang jernih, kesehatan jasmani kita, kita bisa melihat dan menyaksikan seperti itu. Ya, tepuk tangan para penonton ya. Itu kalau menyentuh itu dia bisa bergeser sendiri ya. Ini yang manual Pak. Ini yang manual ya. Kalau ini tanpa remote. Ya. Kalau itu masih pakai. Masih pakai. Ini kemarin mengambil lift, artinya ada. Ini karena eventnya kemarin itu green teknologi. Eventnya green teknologi. Jadi dia ngambil tanaman untuk ditanam, diletakkan pada posisi yang tertentu. Nah, cukup. Karena ini harusnya licin ya. Karena di karpet Pak. Bisa maju mundur aja. Nah, coba. Sarankan maju mundur aja bisa enggak? Jadi kalau ini mesti harus didampingi oleh manusianya ya, dalam kepentingan mestinya mengangkat, memindah, dan sebagainya, gitu ya. Apa yang diambil itu liftnya itu akan dipindahkan ke otomatis, nanti di sana otomatisnya yang akan menempatkan lagi. Oh iya. Gila, tepuk tangan para penonton yang muliakan. Saya pengen minta pendapat ini Insinyur Soeharto ini, tolong ini. Sebenarnya teknologi dalam masa depan secara manusiawi dan lain sebagainya itu bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, izinkan nama saya Insinyur Soeharto, Magister Teknik. Saya sebagai dosen Universitas Brawijaya
Dan saya tahu pasti sejak awal proses pendirian Politeknik ini, saya juga pernah sebagai anggota Dewan Kabupaten Malang berkiprah bersama Pak Jati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, secara visual bisa kita perhatikan, objektif saja bahwa karya-karya dari putra-putra Polynema ini sangat membanggakan. Saya tidak perlu memuji, tapi ini adalah sebuah bukti yang tidak bisa ditutup begitu saja oleh mata kita semua, termasuk bangsa ini. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tentunya logikanya adalah bahwa kalau lulusan Polynema ini aja bisa membuat begini, mestinya Indonesia itu bisa mengalahkan China atau bahkan Eropa maupun Amerika. Akan tetapi kenyataan yang ada, ya ini sebuah pertanyaan, kenapa Indonesia itu masih kalah dengan China, bahkan Eropa, apalagi Amerika? Ini sebuah pertanyaan besar yang harus bisa kita jawab, dan jawabannya lebih daripada sekedar apa yang ada di hadapan kita. Dengan kata lain bahwa ini adalah sebuah tantangan besar bagi kita semua, bagi bangsa ini ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi beliau mendorong kepada adik-adik, memang zaman yang akan datang itu zamannya adik-adik, bukan zamannya yang tua-tua ini. Adik-adik melompatlah, siap ya, melompat, mancik pundak yang tua untuk melompat jauh ke depan supaya Indonesia itu tidak tertinggal. Saya pengen ini, monggo nih dari Kediri nih. Terima kasih atas kesempatan. Kalau saya mensikapi dari hasil adik-adik dari Polisma tentang hasil teknologi, untuk mensikapi ke depan, saya hanya berpesan, kuasailah dunia teknologi yang adik-adik miliki dengan sempurna, dengan tidak meninggalkan kepribadian bangsa dan negara. Ingat, kepribadian adalah segala sumber daripada sumber kultur budaya kita, dan budaya adalah suatu benteng terakhir daripada kekuatan suatu bangsa. Demikian adik-adik, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ini hadir juga, jadi nanti karya adik-adik sudah barang tentu akan digunakan secara umum lah. Kalau kita sudah bicara umum, ada yang profesinya jual bensin eceran, ada yang profesinya cari rumput, ada guru, ada rektor, ada ini dan lain sebagainya. Juga ada yang disebut artis. Nah, saya ingin tanya ini, seorang artis, sisi hatinya seorang artis ini tukang pembuat film ini namanya tentang teknologi yang dikaryakan, yang hasil karya adik-adik ini. Monggo. Terima kasih, nama saya Dimas Agus, saya jadi insan film kebetulan. Kalau menurut saya teknologi ini ya, sebetulnya di pembuatan film itu sudah pengiritannya sudah banyak. Jadi waktu seluloid itu kalau satu film itu bisa bahan bakunya 400 juta, bahan bakunya aja satu film. Tapi sekarang sudah nol karena sudah pakai memory card. Nah, melihat robot-robot ini sebetulnya nanti adik-adik Politeknik ini bisa ke dunia insan film, ke dunia film. Itu di sana tuh banyak ide-ide yang kita orang film tuh belum tahu. Misalkan buat sling yang diterbang, itu mungkin kalau bergabungan dengan teman-teman film bisa nyambung itu. Misalkan untuk kamera, tadi saya tuh masuk ke ruangan ini langsung Damat TV saya gini kan. Ini nanti kita nggak usah pakai kamera 3. Kalau perlu operator aja nanti yang mengoperasikan kamera 3 ini adalah robot-robot. Saya tadi udah ngomong gitu. Jadi nggak perlu. Jadi kualitasnya akan lebih bagus lagi. Mungkin dari atas, dari bawah itu akan lebih bagus. Nah, saya juga ingin tahu ini Pak Jati ya. Kalau teman-teman film atau orang lain ingin punya ide teknologi, misalkan membuat untuk Jimmy Jeep atau gimana untuk kamera ke atas ke bawah, yang kita bisa konsultasikan ke teman-teman Politeknik ini, kan kita punya ide, di film itu punya ide untuk bisa terbang, untuk bisa apa. Nah, kita kemana gitu loh. Mungkin kalau ini kan untuk dilombakan, tapi kalau kita untuk kemanusiaan, untuk pembuatan film yang lebih canggih lagi, mungkin yang di luar nggak
belum punya, kita sudah punya gitu maksudnya gitu. Saya rasa ide saya cuma pingin tahu di mana kalau kita bisa share gitu loh. Nah, terima kasih. Ternyata nanti kalau adik-adik di Polinema ini terus-menerus meningkatkan prestasi dan karyanya, dunia sana masih menunggu Anda. Ternyata peluangnya begitu amat besar sekali lah. Ini saya pengen ini suara dari adik-adik ini. Mau apa? Kira-kira selama ini tuntutan-tuntutan apa? Kejenuhan-kejenuhan apa tentang perteknologian ini? Monggo. Atau kalau punya ide-ide yang lebih cemerlang, sampaikan aja. Ini, monggo silakan. Ayo siapa? Monggo, salah satu, ayo. Nih, monggo. Namanya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardia Mufti. Menurut saya teknologi yang ada di sini itu bukan hanya dari robot aja ya. Kalau dari pelajaran yang kita dapat, materi yang kita dapat, teknologi ini banyak sekali perkembangan yang akan kita gunakan di suatu hari nanti. Misalkan saja seperti pembuatan film tadi, kita bisa bekerja sama, misalkan apa yang mereka butuhkan, kemudian bisa disatukan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan materi yang telah kita dapatkan, itu pasti kita bisa gitu. Nah tentunya juga kita butuh dukungan dari semua pihak, dari berbagai pihak, mulai dari teman-teman sendiri, mulai dari atasan-atasan, untuk membuat suatu kerjasama antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita hasilkan nanti itu bisa bermanfaat untuk ke depannya dan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aduh, ternyata tidak sekedar pamit dari rumah, Bu, Pak mau sekolah teknologi, setiap bulan kosnya jumlahnya sekian rupiah. Ternyata tidak. Adik-adik kita mempunyai idealisme yang begitu cemerlang. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih begitu luas kita untuk membedah apa relevansi teknologi dan kemanusiaan serta prospek future atau masa depan yang akan datang yang lebih gemilang dengan tenaga-tenaga yang ringan. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. It's nothing that I will change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the world will stop and stare for a while. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. Terima kasih. Mungkin saya tidak tahu berapa kali kami utarakan di forum yang sama di Kiprah Jati ini. Umumnya orang menganggap ada suatu negara yang besar itu disebut Amerika Serikat. Katanya demikian, mungkin karena mereka memiliki armada 7 dan mereka sudah mampu untuk menjelajah angkatan lautnya ke dunia ini dan bahkan mereka seakan-akan begitu sangat populer. Tapi Anda harus tahu bahwa di mana kekuatan Amerika. Apapun kepentingan, apapun keperluan dari pembangunan kehendak pikiran pasti akan dibutuhi dengan yang namanya duit. Nah, duit Amerika ternyata anggaran belanja nasional Amerika tidak dibiayai oleh industri mobil yang paling besar, industri teknologi yang paling tinggi, dan lain sebagainya. Tidak, ternyata justru pasokan yang terbesar adalah dari Hollywood. Dari satu karya-karya perartisan dan perfilman. Karena itulah mereka mempunyai pasar yang bersifat internasional. Oleh karena itu APBN, anggaran belanja dan pendapatan negara dari Hollywood yang paling besar dibandingkan dari yang lainnya. Karena karya seni,
art ditampilkan dengan teknologi yang begitu canggih sehingga orang sedunia terhipnotis seakan-akan Amerika itu paling besar, paling menang, paling pinter. Ternyata di Vietnam juga kalah kan? Ya, itu kadang-kadang kita lihat film Rambo aja udah lupa kalau Asia itu sebenarnya lebih kuat dari mereka. Nah ini nuhun sewu Pak Alit ini ya. Ini apa? Sebenarnya tadi itu kalau kita menyinggung masalah teknologi dan ekonomi kreatif seperti yang disampaikan oleh dari artis tadi itu, monggo bagaimana ini? Baik Pak, saya ingin memberikan komentar atau jawaban terhadap Bapak tadi mewakili insan film ya Pak. Namun sebelumnya mungkin saya akan berikan penjabaran tentang teknologi apa saja sih yang ada di Politeknik yang dikembangkan itu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa teknik elektro itu adalah salah satu jurusan di Politeknik Negeri Malang ini. Tetapi ada jurusan lain yang juga berbasis teknologi. Teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil. Selain itu ada dua jurusan bisnis ya Pak, ada akuntansi, ada administrasi bisnis. Namun kembali kepada teknologi tadi, masing-masing selain robot ini juga sudah menghasilkan sesuatu yang sifatnya produktif. Seperti misalnya jurusan teknik mesin ya. Ada sesuatu yang sifatnya bisa dilombakan. Kita punya tim Pak, Gokak juga Pak, yang juga sudah cukup baik prestasinya. Selain itu juga jurusan ini juga mengembangkan alat-alat produksi yang tepat guna untuk masyarakat. Bisa digunakan untuk berbagai manfaat. Di antaranya yang sering banyak digunakan adalah mesin membuat bakso ya Pak, dan lain sebagainya Pak. Nah, untuk perfilman tadi, saya yakin kita bisa memenuhi permintaan itu. Tinggal nanti bagaimana sinergi itu dibangun, cuman lewat mana perlu diketahui bahwa di Politeknik ini ada satu bidang yang membidangi kerjasama Pak. Namanya bidang 4 ya, bidang kerjasama. Sehingga Bapak nanti khususnya dari insan film atau yang lain tadi kalau memerlukan jasa Politeknik dalam bentuk kerjasama bisa melalui pintu ini. Dan saya yakin kerjasama tersebut akan saling menguntungkan dan pasti akan memuaskan siapa yang membutuhkan teknologi atau jasa yang diproduksi oleh Politeknik. Begitu Pak. Iya. Jadi Politeknik Polinema ini sudah siap untuk kerjasama secara terbuka dengan siapa saja yang ada kaitannya dengan perteknologian itu Pak ya. Ya memang demikian adik-adik. Di Eropa kalau kita lihat itu sebenarnya gegap gempitanya teknologi sana itu setelah abad ke-18. Sebelumnya itu belum ada apa-apa, ya. Belum, artinya tidak begitu gegap gempita. Kenapa? Abad 18 Eropa menggeliat ke atas dengan istilah yang sangat populer, revolusi industri. Satu mobil dulu dikerjakan sekitar 250 orang. Begitu ditemukan robot-robot membuat mobil, satu mobil hanya dikerjakan kurang lebih sekitar 4 sampai 6 orang. Ini adalah efisien. Ini adalah suatu kerjaan yang sangat begitu baik, meskipun dampak yang lainnya ada, tetapi memang inilah teknologi dan memang kita harus bersama-sama dengan itu. Nah, sekarang maka kita kembali ke adik-adik ini. Suara adik-adik masih ada, silahkan, ayo monggo. Ya, sini. Enggak. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya di Teknik Elektronika. Sebenarnya bicara tentang teknologi di sini kan ada banyak disiplin ilmu, ada elektro, ada mesin, sipil dan sebagainya. Sebagai contoh untuk penerapan teknologi yang tepat guna, contoh sebagai kita lihat di musik sebenarnya. Di situ ada banyak, ada bass, ada ritme. Permasalahannya adalah gimana mencatukannya menjadi sebuah melodi irama yang cantik, yang enak didengar. Begitu juga halnya dengan teknologi kita. Bagaimana menyatukan banyak sekali disiplin ilmu itu yang bisa membuat satu alat yang berfungsi. Nah, pertanyaan, siapakah katalisnya itu Pak? Pertanyaan seperti itu, siapakah yang harus menggabungkannya? Yang jelas kita sebagai mahasiswa, kita akan fokus dalam satu bidang ilmu. Nah, kembali pertanyaan besar, siapa katalisnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa katalisnya? Masih ada pertanyaan lagi sebelum kembali ke bapak-bapak tadi ya? Ada lagi ya? Ada lagi yang menambah? Kalau tidak ada, monggo persilahkan bapak-bapak satu persatu adik-adik kita bertanya. Katalisnya itu siapa sebenarnya dalam masalah teknologi? Monggo, mulai dari jenengan. Yeah. Baik, satu hal mungkin saya perlu sampaikan bahwa perkembangan
teknologi itu berangkat dari satu kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan sesuatu untuk mempermudah pekerjaan misalnya. Maka dari situlah teknologi itu kemudian akan muncul. Jadi suatu peralatan, mesin, termasuk robot yang kita saksikan pada saat ini adalah pada dasarnya adalah alat bantu. Untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan manusia, untuk meringankan pekerjaan manusia. Berangkat dari kebutuhan manusia untuk bagaimana agar pekerjaan itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah, menjadi lebih efisien, mungkin seperti tadi disampaikan oleh Pak Jati. Ini adalah yang harus kita sadari bersama. Sehingga yang tadi disampaikan tentang bagaimana agar terjadi satu kerjasama atau menjadi satu hal yang saling menguatkan antar berbagai bidang ilmu yang tadi disampaikan. Satu hal bahwa kita harus berangkat dari apa yang masyarakat butuhkan, apa yang industri butuhkan, industri apapun, termasuk industri perfilman mungkin begitu. Kalau kebutuhan itu yang bisa kita tangkap, maka yang menjadi mediasi adalah dari pihak-pihak yang terlibat itu harus menjadi satu grup. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan satu momentum, misalnya forum group discussion atau kelompok diskusi yang merupakan satu kesatuan untuk duduk bersama menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, dan nanti satu pihak akan mencarikan satu solusi atas permasalahan yang tadi disampaikan. Inilah yang mungkin perlu kita intensifkan, artinya antara pihak industri yang membutuhkan, kemudian pihak politeknik, dan termasuk juga dengan nanti pihak-pihak yang terkait, dosen maupun mahasiswa, bisa kita libatkan bersama-sama untuk mencarikan satu solusi terhadap apa yang mereka butuhkan, masyarakat butuhkan. Mungkin demikian. Iya, terima kasih. Jadi Politeknik sebagai suatu lembaga pendidikan yang mencetak adik-adik di bidang profesi yang praktis, yang profesional, sesuai dengan bidangnya, ada elektro dan lain sebagainya. Kelihatannya di samping itu Politeknik ini siap untuk bekerja sama dengan siapa saja. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, bicara memang teknologi memang tidak ada habisnya. Tapi mohon maaf kalau saya salah, Pak. Andai kata saya suruh memilih Politeknik jurusan elektro. Kenapa? Padahal saya itu orang sosial. Dulu saya di ekonomi Uniblo, sosial politik di Waskita Dharma dan Universitas Merdeka. Tetapi ya, bicara tentang elektro, coba bayangkan ya adik-adik atau para penonton Dama TV. Hidup umum, secara umum, kode hidup itu kita bayangkan aja seperti lampu. Lampu hidup karena elektro. Elektro itu hukumnya plus dan minus. Nah, itulah ada nur, itulah ada cahaya. Sehingga selisih dari plus dan minus tadi itu akan bergerak sesuai dengan sifat dan karakter daripada energi itu. Oleh karena itu apakah manusia itu bukan energi? Manusia juga energi, mempunyai energi. Oleh karena itu kalau manusia-manusia ini mampu membuka pikiran kita untuk mendayagunakan energi dalam tubuh kita, kreatif untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak ada yang tidak bisa. Ini contohnya adik-adik kita, semua wajahnya ini ceria-ceria karena yakin bahwa cahaya Sang Maha Kuasa bersinar kepada pribadi masing-masing, dan cahaya inilah yang dikembangkan, dibuka lewat kampus yang namanya Polinema ini untuk berprestasi demi Indonesia Jaya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiblat Jati. Kita akan terus berlari, jangan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi hingga nafas tak berhenti. Money, I just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Get about the ching, get about bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Para penonton Dama TV, kita masih bicara tentang teknologi masa depan dan kehidupan kita ini. Masih ada dari adik-adik di sana kelihatannya mau kebelet untuk
bertanya atau mengusulkan ini. Monggo silakan, kebelet itu apa bahasa Indonesianya itu? Ayo silakan, ye. Nama? Ya, terima kasih. Nama saya Nabil ya, dari Teknik Elektronika D4. Jadi dengan adanya teknologi gini semestinya sebagai pemerintah bisa memberikan fasilitas. Jadi fasilitas untuk menunjang kreativitas dari para pelajar atau para mahasiswa untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Jadi seperti contoh kalau di negara lain tuh di mana kalau sebuah ide, mereka punya ide untuk bisa memajukan bangsa itu meskipun di tempat yang terpencil, masyarakat tersebut pemerintah tersebut sampai memberikan jalan dan memberikan fasilitas seperti telekomunikasi, seperti listrik dan sebagainya untuk mempermudah mereka untuk bisa lebih meningkatkan kreativitasnya. Jadi seumpama kalau pemerintah punya greget dan bisa mendanai atau memberikan laboratorium, memberikan wadah atau wacana untuk mahasiswanya untuk bisa lebih meningkatkan, saya yakin dengan teknologi yang seperti ini bisa bersaing ke dunia Eropa dan negara yang lainnya gitu. Ya, terima kasih. Nah, monggo Bapak-bapak ini kami persilahkan kesempatan terakhir, harapan-harapan dan himbauan-himbauan yang ada. Monggo kami silakan dari terima kasih Pak Kolit. Ya, memberikan langsung komentar kepada mahasiswa yang terakhir Pak. Saya kira pikirannya sangat baik ya, artinya kebutuhan terhadap lab dan sebagainya itu memang menjadi tuntutan utama bagi mahasiswa khusus di Politeknik ini Pak, yang mengedepankan penguasaan keterampilan atau skill ya. Saya kira saya sepakat untuk itu dan kami sebenarnya sudah mulai memikirkan itu. Karena memang yang membedakan pendidikan politeknik dengan yang lain adalah keberadaan fasilitas-fasilitas itu Pak. Jadi porsi mahasiswa belajar di politeknik memang lebih besar di praktek daripada di teori. Kalau memang porsinya lebih besar, otomatis sarana-sarana prakteknya memang harus lebih besar. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh mahasiswa, kami akan senantiasa tetap mengembangkan lebih lengkap dan lebih lengkap lagi. Mungkin sebagai statement akhir sebelum diakhiri, pesan kepada semua mahasiswa, mungkin khususnya yang ada di kesempatan ini, kuliah memang bukan tempat untuk mencari indeks prestasi saja, tetapi lebih dari itu, sebagai mahasiswa Anda membutuhkan hard skill sekaligus juga soft skill, di mana soft skill ini didapatkan dari kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik, artinya di dalam kegiatan kemahasiswaan, baik yang berbasis minat dan bakat, termasuk bidang keilmuan dan kemampuan dan lain sebagainya. Mungkin kepada masyarakat luas, mungkin sebagai calon-calon mahasiswa, kami di Politeknik melakukan pendidikan vokasi yang siap untuk mendidik warga masyarakat menjadi lulusan-lulusan terampil, siap bekerja, tidak menunggu lama mungkin mendapatkan pekerjaan, karena memang Politeknik dipercaya oleh industri untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bekerja. Saya kira itu Pak. Iya, terima kasih. Adik-adik siap ya lulus dari sini terima gaji karena perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu memang butuh, bukan kok ini iming-iming, tidak, karena memang kita itu ya siapa kalau dari kita yang tidak memperoleh sesuatu dari kita untuk kita oleh kita. Monggo Pak, kami persilakan tambahi Mas. Baik, untuk adik-adik mahasiswa, harapan kami yang dari Politeknik, ya, apa yang telah disampaikan sama Pak Ali tadi, saya hanya akan menambahkan aja. Yang terpenting, kalau kita lihat sampai dengan sekarang, perangkat dan sarana laboratorium maupun bengkel saya kira sudah semakin baik. Jadi ada penambahan semakin baik, dan harapan kami yang terpenting untuk Anda adalah meningkatkan kualitas Anda, mampu bersaing untuk nanti setelah lulus, mampu menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, tidak harus bergantung pada industri. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rasional juga, jadi tidak mengharapkan saya akan diberi pekerjaan apa, yang penting saya harus menciptakan suatu pekerjaan. Nah, kalau sudah begitu adik-adik, pikirannya harus pikiran menjadi juragan. Kalau pikiran menjadi buruh, ya gaji ini 1 bulan gajinya 1 juta.
Nanti 5 tahun tambah 100.000 sewenenge selamatan RT diundang kabeh ya toh. Padahal sudah 5 tahun naik 100.000. Tapi kalau menjadi juragan, menjadi seseorang yang mampu memproduksi karyawannya banyak, mungkin 1 tahun dari 1 juta bisa menjadi 10, menjadi 1 M dan lain sebagainya. Beliau tadi sangat heroik memberi semangat kita. Monggo Pak Toto, silakan. Untuk yang pertama bagi para pemegang kebijakan khususnya baik di pusat maupun daerah dan juga bagi para politisi, tentunya kita di insan dunia pendidikan, terutama pendidikan vokasi, itu sangat berharap bahwa arah kebijakan di mana pendidikan vokasi ini menjadi satu pendidikan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sehingga arah kebijakan yang mendorong untuk kemajuan pendidikan vokasi termasuk Politeknik Negeri Malang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan vokasi, tentunya kami harapkan untuk tetap menjadi satu prioritas baik dalam sisi arah kebijakan maupun dalam sisi arah kebijakan di anggaran, sehingga nanti pertumbuhan pendidikan vokasi di Indonesia khususnya bisa lebih cepat lagi, sehingga inilah yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian bagi mahasiswa, generasi muda dan juga kalangan masyarakat, marilah kita bersama-sama, terutama untuk generasi muda dan mahasiswa, untuk memanfaatkan masa-masa muda Anda untuk kemudian menjadi masa yang penuh arti, penuh makna, mengisi hidup Anda dengan hal yang positif, bekali diri Anda dengan sebaik-baiknya. Pada saatnya nanti, pada saat Anda sudah melalui masa pendidikan ini, Anda bisa memasuki masa pengabdian untuk mengabdikan kehidupan Anda untuk kehidupan masyarakat yang dimana membutuhkan uluran tangan Anda membantu sesama manusia untuk mensejahterakan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, bagi masyarakat tentunya Politeknik Negeri Malang sangat terbuka untuk bekerja sama, untuk saling membagi pengetahuan, keterampilan melalui dunia pendidikan yang digeluti. Tentunya kita juga mengundang semuanya masyarakat yang berkeinginan untuk sama-sama menempuh pendidikan di Politeknik. Mari kita dengan senang hati akan berusaha untuk memfasilitasi dan membantu agar semuanya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Harapan beliau memang mulia sekali. Sedikit untuk supaya adik-adik bangga. Sebenarnya apakah bangsa kita itu selamanya terbelakang dalam teknologi? Tidak. Coba bayangkan, abad 15 ya, pada waktu listrik konon katanya ilmu pengetahuan ditemukan oleh Edison dan kawan-kawan. Itu abad ke-18. Padahal mbah-mbah adik-adik ini di wilayah Gelang Kaliberantas ini pada abad 15 sudah menemukan listrik. Sayang hanya dipelintir seakan-akan seorang sakti yang bisa menyekel bledek gitu, megang halilintar. Dalam cerita-cerita legenda seperti itu, yaitu Ki Ageng Selo. Sebenarnya tidak. Beliau adalah mungkin politeknik zaman itu ya. Selo itu batu, Ki Ageng itu adalah seseorang, kalau sekarang mungkin ya profesor, apa Al-Mukarram atau apa gitu ya, yang artinya itu tekun dalam bidangnya dan jujur dalam bidangnya. Ki Ageng Selo, Selo itu batu. Pada waktu itu kalau pengen membuat api, batu dibentikkan, tak 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 untuk bakar damen ya, batang padi, lalu tungku dan sebagainya pakai ini. Nah, karena beliau petani, suatu saat lihat di angkasa, kalau ada mendung suatu saat ada listrik duel gitu ya. Lalu air hujan turun. Nah, air itu lalu ditampung. Kalau sekarang mungkin disebut air sir. Nah, air ditampung suatu saat karena beliau sudah lama berkecimpung masalah mineral yang namanya tembaga dan besi untuk membuat keris ya. Air itu diisi oleh batu-batu tertentu. Lalu diberi kumparan tembaga di tepi sawah. Suatu saat meledak. Itu Ki Ageng Selo menemukan listrik
Tetapi oleh orang-orang sejarah barat seakan-akan wong Jawa sakti iso nyekel bledek, ya ta. Nah, sekarang bledek dipegang sak morotuane kobong gitu ya. Mesti api besar kok ya. Lalu yang kedua, Bapak kira-kira pesawat terbang itu tahun berapa? Di sekitar tahun 1930 dengan kekuatan baling-baling. Dengan baling-baling itu baling-baling bisa nggeret tenaga, mempunyai tenaga nggeret benda ini. Tetapi leluhur mbah-mbah kita abad 9-10 sudah membuat energi yang namanya uranium pelatum, namanya Empu Barada. Di dalam legenda disebut Gatot Kaca Seraya. Teorinya gampang, paling jumlahnya 9. 9 itu wataknya bumi. Bumi itu mempunyai kekuatan 9 joule. Barang siapa bisa membuat energi lebih tinggi dari 9 joule, pasti gravitasinya akan ditinggalkan dan akan mengangkasa. Itu mbah-mbah sampian. Kenapa yang muda tidak? Ayo, jangan kemana-mana. Masih kita bedah dalam Kiprah Jati dalam semangat Kiprah Jati. Iya, sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih. Satu cara telah ku lakukan apa yang ku inginkan darimu pujaan, dan ku tak tahu dirimu seperti apa, dan kan dapat untuk bisa bicara padamu. Terbalas, maka hancurlah hatiku. Bila tanya tak terjawab, maka kan tahu isi hatiku. Setelah ku mencoba untuk mengungkapkan dari yang ku inginkan untukmu pujaan, dan ku tak tahu dirimu seperti apa,